Halo, selamat datang lagi bersama dengan saya Wildlinks. Kali ini saya akan membahas beberapa cube baru yang belum sempat saya review videonya. Kita mulai dari yang paling tua yang belum sempat saya review, yaitu Ghost Hand. Di linkshop.net terdapat dua tipe Ghost Hand, yaitu Ghost Hand 1 dan Ghost Hand 2003A. Ya, tipenya begitu mereka menyebutnya. Ghost Hand 1 adalah salah satu Ghost Hand yang sempat populer dalam beberapa bulan kemarin ini, karena dia merupakan dikenal sebagai klon dari F1 terutama ya. Bentuknya mirip sekali dengan F1, tapi mekanismenya feel-nya atau kualitasnya sangat berbeda. Bukan berbeda dalam arti yang buruk, tapi berbeda dalam arti yang different gitu. Jadi ada ciri khusus dari Ghost Hand ini. Yang pertama adalah mereka sama-sama plastiknya baik, lebih baik terkondisi untuk terlubrikasi dengan silikon cair daripada silikon spray. Dan pada Ghost Hand yang belum sempat terlubrikasi, rasanya agak kesat sekali jika Anda bisa mendengarkan bunyinya. Ya, jadi terdengar sekali bahwa gesekannya itu kesat banget antara plastiknya ini. Tapi setelah terlubrikasi, saya bisa mengatakan suaranya mendekati kesunyian dari tipe F. Oke. Untuk speed saya bisa katakan ini oke, tidak terlalu ringan, tidak juga berat, cukup untuk melakukan gliding hampir 100% oke, 10/10, karena setiap kali saya melakukan ini dia hampir berputar hampir perfect 90 derajat, selalu seperti itu. Oke. Untuk cut cornernya, saya mereview ini berdasarkan ini adalah cube yang sudah assemble dari pabrik, jadi new in box. Jadi saya akan review dari settingan pabrik, jadi tanpa saya setting ulang. Tapi ketiga-tiganya adalah DIY. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk kualitas cut cornernya, untuk kualitas cut corner sebenarnya baik, tapi untuk settingan pabrik mungkin hanya bisa melakukan setengah, lebih dikit, tidak sampai 3/4, tapi ya sekitar segitu. Mereka bisa melakukannya cut corner segitu. Tapi jika Anda mencoba untuk sampai 3/4, dia akan ngelok seperti ini. Oke. Nah, tapi saya sudah mencobanya untuk Ghost Hand yang sudah disetting ulang. Cukup dikendorkan kira-kira 1/4 sampai setengah putaran. Nggak sampai setengah lah, 1/4 sampai 3/8 putaran. Cut cornernya jauh meningkat, bisa sampai mendekati satu kotak, dan cenderung tidak pop, masih tidak pop. Itu review dari saya. Ghost Hand yang satu ini available dalam beberapa warna. Sekarang ini baru tersedia dalam warna black base, white base sayangnya saya tidak ada contohnya, dan purple base. Nah, khususnya untuk purple base ini sedikit agak campurannya, bukan purple, mungkin di kamera terlihat seperti biru ya, tapi ini purple. Dia campurannya bukan purple murni, tapi agak ungu, tapi agak kayak ada serbuk metaliknya. Jika Anda bisa close lihat, saya akan coba cari refleksi cahaya di sini agar terlihat bahwa ada sedikit titik-titik metaliknya. Oke. Sedangkan untuk putih, pure putih, tidak ada yang something special, biasa saja. Semua cube terstiker dengan warna putih tanpa ada warna hitam. Untuk yang black base ada logo Ghost Hand-nya. Untuk yang base dan purple tidak ada. Untuk yang black base juga saya mendapatkan dia datang dalam pouch warna coklat seperti ini dengan lambang Ghost Hand. Sedangkan untuk warna ungu dan putih dia datang dalam kemasan box seperti ini, juga dalam logo Ghost Hand. Jika Anda menanyakan bahwa Ghost Hand itu banyak tipe, ada yang menyebutkan tipe A6 atau Ghost Hand BM, mungkin benar itu adalah Ghost Hand, karena sejalan dengan saya mencoba cari-cari tahu tentang sejarah Ghost Hand ini,
Gosen adalah pabrik cube yang terkadang membeli cube dari merek lain dan ditempeli stiker Gosen. Nah, untuk yang tipe A6 atau Gosen BM yang cukup banyak beredar juga di Indonesia sekarang ini, itu sebenarnya berasal dari cube bermerek Shengzhou. Jadi ya mungkin memang itu Gosen, tapi bukan Gosen yang original buatan pabrik mereka, desain dari Gosen sendiri, tapi itulah sebenarnya cube dari Shengzhou. Mereka memiliki edge dan corner yang cukup tidak umum, tapi works fine untuk beberapa orang, dan beberapa orang berpendapat mudah kendor seperti Yongjun mungkin ya kata mereka. Saya tidak pernah merasakan, tapi saya hanya menyampaikan apa yang mereka katakan kepada saya. Untuk edge-nya yang Gosen 1 ini, dia seperti saya bilang tadi, dia mirip sekali dengan F. Jadi F1 ya, jadi bentuk hooknya masih kotak dan ada lubang juga di tengah-tengah seperti itu, sama persis sekali seperti F. Edge cap-nya pun terdapat di luar. Oke. Untuk corner juga seperti itu, sama corner tidak ada yang spesial ya. Corner bentuknya begini-begini saja. Intinya adalah benar-benar mirip sekali dengan F1. Semua cap terdapat di luar. Keunggulannya dari F1 adalah capnya tidak mudah copot. Lalu ini merupakan cube juga pertama yang saya punya, dimana datang dari pabrik. Dia terstiker dengan matte stiker atau doff ya. Jadi tidak merefleksi cahaya. Jenis stikernya adalah doff matte. Jadi tidak mengkilat. Jadi saat memegangnya agak sedikit, rasanya sedikit berbeda, agak kasar tapi nggak sampai tekstur, dan cukup halus juga, dan ya Anda mungkin perlu merasakannya sendiri. Selanjutnya untuk tipe kedua Gosen yang sekarang sudah tersedia di Lens Shop, yaitu Gosen 2003A, atau disebut juga sebagai Gosen D-Generation, di huruf D tapi bukan tipe D. Mungkin ya mereka menamakannya seperti itu. Ada beberapa warna sebenarnya, saya lihat di forum, tapi saya available kali ini baru tersedia dalam warna original plastik atau ABS plastik, dimana warnanya agak krem-krem putih begini, doff, warna putih susu ya, putih tulang. Oke. Mekanismenya jelas berbeda daripada Gosen yang pertama. Ini tidak cukup populer di kalangan cubers di dunia maya ya. Saya mencoba untuk menanyakan, tapi jujur untuk saya pribadi, saya lebih suka Gosen yang ini dibanding Gosen yang pertama, dikarenakan jenis plastik yang mereka gunakan di sini tidak sekasar atau tidak sekeset yang Gosen 1. Jadi dari awal sudah cukup halus, apalagi dalam keadaan terlubrikasi. Putarannya saya bisa menyatakan putarannya jauh lebih halus daripada tipe F, bahkan F2. Jadi ini halus banget. Untuk settingan dari pabrik, dia mampu melakukan cut corner sama seperti Gosen 1, setengah lebih dikit, tapi tidak sampai 3/4. Jika Anda memaksakan sampai 3/4, dia akan ngelock, dan ini bisa teratasi jika Anda mengendurkannya kira-kira 1/4 sampai 3/8 putaran skrup di setiap sisi. Untuk edge, saya belum pernah melihat edge yang seperti ini bentuknya. Dia seperti Q4U. Dia seperti Q4U, dimana bagian ini ada penutupnya, tapi tanpa ada cantelan yang saya bilang cantelan garpunya. Jadi bagian sininya bolong, tapi ini sebenarnya bagian ini bisa dibuka. Tapi ini sudah tersedia dalam keadaan terakit ya. Tapi saya pernah nggak sengaja menjatuhkan ini, dan ini terbuka. Jadi edge seperti itu. Sedangkan cornernya tidak ada yang spesial, sama seperti pada corner pada umumnya. Jika Anda mencari cube yang smooth, Anda cukup boleh mempertimbangkan ini. Kekurangannya daripada Gosen yang pertama adalah dia bentuknya cube-nya lebih kotak-kotak, lebih bersudut, dibanding yang ini lebih rounded. Jadi untuk cut corner dan untuk lock up, bukan cut corner, untuk lock up-nya dia cenderung lebih lock up dibanding yang ini, tapi ini jauh lebih smooth.
dan jauh lebih terkontrol ya kalau saya bilang. Oke, begitu saja tentang Gosen, dan kita akan langsung masuk ke cube selanjutnya.